Hai teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian semua sehat selalu, dianugerahi rezeki yang lancar, tentunya semakin bahagia ya teman-teman ya. Teman-teman, hari ini adalah hari aku masuk kerja ya. Sebenarnya aku tuh udah kerja sekitar 1 bulan 1 minggu ya. 1 bulan 1 minggu ini pas hari ini nih 1 bulan 1 minggu aku kerja teman-teman ya. Ternyata enak juga loh kerja ya. Karena apa? Karena aku nggak selalu merasa kalau aku di rumah terus gitu merasanya sunyi, sepi gitu ya. Apalagi kalau suami lagi nggak ada di rumah, aku pengennya kerja gitu ya. Nah sekarang aku udah kerja teman-teman. Nah di Prancis ini kalau kalian mau tahu kerja syarat untuk mendapatkan pekerjaan di Prancis itu ya teman-teman ya. Yang pertama ya, pertama kalian harus mempunyai surat izin tinggal di Prancis teman-teman ya. Surat izin tinggal di Prancis itu kalian bisa dapatkan untuk tinggal di sini asal kalian punya niat atau untuk hidup di Prancis ya. Kalian punya niat. Satu, pertama kalian harus nikah dengan orang Prancis. Itu udah pasti ya. Kayak aku yang aku alamin kan aku nikah dengan Kang Mas ya. Nah yang kedua mungkin ada harapan untuk tinggal di Prancis kalau kalian kuliah di sini mungkin ya. Ya kuliah di sini dan nanti kalian akan mendapatkan pekerjaan apa namanya surat menyurat lah pokoknya ya. Pokoknya kalian di Prancis ini harus mempunyai izin tinggal teman-teman ya. Izin tinggal yang kurang lebih sekitar 5 atau 10 tahun. Kalau aku ada yang 10 tahun sekarang ya. Alhamdulillah udah yang 10 tahun. Terus kalian harus punya SIM ya. SIM kalau kalau umpamanya kalian udah punya SIM di Indonesia, lebih baik kalian pertama kalinya kalian ke Prancis, kalian harus ke prefektur untuk mengajukan SIM Indonesia kalian ke SIM internasional gitu ya. Tapi kalau kalian udah 2 atau 3 kali ke sini kalian belum ngajuin itu SIM percuma, udah nggak bakal bisa dipakai lagi. Kalian harus sekolah lagi di sini, harus mempunyai lagi SIM dari pertama awal ya. Selanjutnya teman-teman ya, selain SIM dan izin tinggal, kalian harus berbahasa Prancis ya. Jadi buat kalian aku sarankan kalau kalian kepengen tinggal di Prancis, kepengen merubah nasib daripada di Indonesia susah cari kerja atau gimana gitu ya. Terus pendidikan kalian alhamdulillah bagus, harus kalian lampiri dengan berbahasa Prancis teman-teman ya. Kalian usahakan berbahasa Prancis karena bahasa Prancis itu penting banget di Prancis ya. Kalau kalian hanya bahasa Inggris terus bahasa Indonesia di sini nggak dipakai ya. Di sini yang penting kalian harus berbahasa Prancis ya. Kurasa itu aja teman-teman ya. Jadi yang pertama kalian harus mempunyai izin tinggal atau carte séjour namanya di Prancis ya. Nggak tahu kalau di Indonesia apa namanya, mungkin KTP gitulah ya. Terus berbahasa Prancis dan SIM ya teman-teman ya. Tapi kalau SIM itu tuh nggak harus. Kenapa aku harus punya SIM? Karena tempat kerjaku ini udah lumayan jauh dari rumah teman-teman ya. Jadi mau nggak mau aku harus punya SIM ya ceritanya ya begitu. Nah terus teman-teman di mana di Prancis itu teman-teman ya, kalau kalian mau makan makanan Indonesia ya, selain kalian bawa dari Indonesia kalian juga bisa beli di Paris ya. Di Paris tuh ada restoran Asiatik ya khusus buat makanan Indonesia. Di sana ada cabai, ada tahu, ada semua deh pokoknya ya. Selera Indonesia tuh ada semua di sini. Nah cuman harganya lebih mahal tentunya ya. Jadi kalau umpamanya kalian kepingin punya makanan Indonesia, mendingan kalian begitu mudik ke Indonesia kalian bawa sebanyak-banyak mungkin dan kalian konjele atau kalian bekukan di kulkas ya. Jadi yang bisa bertahun-tahun kalian bisa, bukan bertahun-tahun sih, bisa berbulan-bulan kalian awet di kulkas ya. Kalau aku begitu, waktu itu aku beli jengkol ya. Aku beli jengkol 3 kilo, terus beli ikan asin, terus beli ikan asin ada di sini nggak perlu bawa dari Indonesia. Jengkol sama apa namanya? Sama kencur atau sama lain sebagainya itu tuh kalian bisa bawa dari Indonesia, terus kalian bekukan. Kalau udah sampai di Perancis kalian bekukan, kalian masukkan ke dalam lemari es. Nah di situ kalian baru bisa ambil sedikit demi sedikit kalau kalian lagi kepengen makan aja ya. Nah ngomong-ngomong kalau masalah tempe teman-teman ya, ada yang jual di Perancis masalah tempe ya, tapi
seenak-enaknya tempe beli di luaran, mendingan bikin sendiri. Kalau aku bikin sendiri loh teman-teman tempe, kalian bisa lihat aja sendiri di apa namanya di akun saya itu ya, banyak banget yang aku apa namanya aku udah pernah bikin tempe itu sekitar 2 atau 3 kali. Kalian cari aja di apa namanya di album video saya di YouTube saya ini, eh, cara pembuatan tempe ya. Ada cara pembuatan tempe, ada cara pembuatan tekwan, begitu juga pempek, semuanya udah aku coba semua dan udah aku bikin semua, bahkan udah aku masukin semua ke dalam videoku di YouTube ini teman-teman ya. Dan buat kalian yang merasa harus itu teman kerjaku dan merasa harus membuat apa aja demi kalian ya, apa aja yang kalian inginkan, kalian bisa bikin apa namanya bisa bikin tekwan, pempek, tempe atau lain sebagainya dan lain sebagainya. Kalian bisa membuat sendiri di rumah ya. Kalau masalah bahan-bahannya banyak di sini teman-teman ya. Di sini kita punya toge, terus kita punya kacang kedelai ya. Terus kalau ragi saya sarankan mendingan kalian bawa dari Indonesia ya, karena ragi di sini mahal, terus susah dicari teman-teman ya. Aku bawa ragi dari Indonesia sekitar 1 kilo. 1 kilo itu kalau nggak salah aku bawa sekitar 8 biji atau 8 bungkus gitu. Nah itu awet, aku sampai sekarang aku masih ada. Ya kadang-kadang sih masih ada yang teman-teman yang minta aku kasih, tapi nggak aku kasih banyak, aku kasih secukupnya aja buat dia bikin ya. Ada juga yang bilang, "Bang, aku beli dong raginya." Aku bilang, "Aduh, maaf banget saya, aku nggak jual ragi." Aku bilang kayak gitu. "Raginya ambil aja deh, aku kirimin." Aku bungkusin, terus aku kirimin ke kantor pos buat ke alamat dia. Alhamdulillah, teman-temanku udah banyak juga yang udah mencicipin ragiku ya. Nah, cuman sekarang ragiku lagi nipis, teman-teman, tapi ada lagi beberapa gram masih ada di lemari ya. Dan teman-teman, apalagi mau aku bilangin masalah ini, masalah merokok teman-teman ya. Alhamdulillah aku udah 3 minggu nggak ngerokok teman-teman. Aku udah memutuskan untuk berhenti merokok. Kenapa? Karena sejak aku merokok rambutku banyak yang runtuh, ubanku semakin banyak, terus kulit mukaku ini makin kering ya. Nah itu kalau kalian mau tahu teman-teman caranya apa namanya caranya aku berhenti merokok itu tuh butuh perjuangan teman-teman. Kalau kalian mau tahu susahnya berhenti ngerokok tuh ya, yang lebih tersiksa lagi kalau kalian mau tahu, yang lebih tersiksa lagi tuh pas aku habis makan ya. Habis makan tuh biasanya aku ngopi ya, minum kopi. Nah kalau habis lagi makan ngopi terus mulut ini rasanya asam banget, kepengen rokok gitu loh. Kalau nggak ada rokok gue pusing kepalaku ya. Nah terus sekarang alhamdulillah aku udah berhenti ngerokok teman-teman ya. Alasannya apa ya? Satu tadi alasannya rambut aku banyak yang rontok dan rusak, ubanku semakin banyak, dan kulitku juga kering. Dan yang lebih penting lagi di Prancis rokok itu mahal banget teman-teman. Kalian mau tahu berapa sebungkus rokok di sini? 10 euro. Itu rokok yang udah tahun kemarin ya. Sekarang naik lagi 10 euro 20 sentim kalau nggak salah. Kalian totalin aja deh ya. 1 euronya kita hitung 17.000. 17.000 dikali 10. Bayangin udah berapa itu. Harga satu bungkus rokok itu 70.000 di Prancis teman-teman. Lebih dari itu ya, 70.000 kurang lebih 60.000 70.000 itu satu bungkus ya teman-teman ya, bukan satu kaktus ya, bukan satu slop, bukan, tapi satu bungkus. Itu harganya rokok di Prancis sekitar segitu, 70.000. Bayangin kalau kalian beli rokok sampai satu kaktus, jadi isinya kan satu kaktus itu 10. Satu kaktus termasuk saya itu tuh satu slop ya teman-teman ya. Itu isinya 10. Kalian kaliin deh. 7.000 dikali 10. Nah, kan kalian tahu dong. 70.000 kali 10. Nah, itu yang pengeluaran yang harus aku keluarkan dengan cuma-cuma hanya untuk merokok ya. Tapi alhamdulillah ya Allah ya Tuhanku, terima kasih, aku udah nggak ngerokok lagi. Sekarang udah berhenti ngerokok ya. Alhamdulillahirobbil alamin, aku bisa berhenti ngerokok ya teman-teman ya. Dan teman-teman, hari ini udah siang, aku saatnya udah mau masuk
kerja teman-teman ya. Jadi mau nggak mau aku harus masuk kerja, dan aku akan membuat kalian, aku akan saring-saring lagi dengan kalian di di YouTube ya. Dan apapun yang ingin kalian pertanyakan, kalian bisa tulis di kolom komentar. Nanti saya lihat komentar kalian, apa yang ingin kalian ketahui tentang Perancis, dan saya akan jawab setiap hari. Insya Allah setiap saya bisa ya, saya akan jawab di di mobil cantikku ini ya. Aku akan menjawab pertanyaan kalian satu persatu selama saya masih di di Prancis ini. Sebelum saya masuk kerja, saya akan membuat video buat teman-teman saya yang setia di YouTube ya, untuk menjawab pertanyaan kalian, untuk menjawab penasaran kalian tentang Prancis, untuk menjawab keingin ketahuan kalian tentang Prancis ya teman-teman ya. Dan tentunya kita hindari sara, kita kita nggak perlu ngomong-ngomong masalah agama, masalah kulit, masalah ras atau lain dan sebagainya, itu tidak perlu. Kita cukup berbicara tentang apa yang ingin kita ketahui tentang Perancis, hanya itu aja ya teman-teman ya. Kalian bisa tulis di bawah apa yang kepingin kalian ketahuin, apa yang kalian kepingin pertanyakan, apa yang yang membuat kalian tuh penasaran tentang Perancis. Monggo silakan tulis di bawah komentar ya, dan saya akan melihat komentar kalian, dan saya akan menjawab komentar kalian, dan saya akan berusaha untuk memenuhi semua pertanyaan kalian yang membuat kalian penasaran, yang membuat kalian bertanya-tanya, apa sih Prancis itu, bagaimana sih Prancis itu, dan apa yang harus aku lakukan di Prancis itu, dan kalau seandainya aku di Prancis aku tuh harus kemana, terus biayanya berapa, ini segala macam. Kalian bisa tulis di kolom komentar. Kok kolam sih? Kolom komentar ya. Lupa dimatiin lampu mobil. Nah, jadi buat kalian semua, tidak usah berpanjang lebar lagi. Kalau kalian kepingin menanyakan sesuatu tentang Prancis, atau tentang kehidupan di Prancis, atau tentang budaya di Prancis, atau tentang apalah semuanya yang saya ketahuin, saya akan berusaha menjawab pertanyaan kalian ya teman-teman ya. Dan hari ini sekarang udah sekitar jam 12.41. Aku hari ini masuk siang teman-teman ya, makanya ada waktu buat ngoceh-ngoceh di mobil ya. Jadi sebelum aku masuk kerja, aku akan usahain ngoceh-ngoceh dulu di mobil. Tapi kalau waktu saya ada dan saya tidak terlambat teman-teman ya, waktu saya ada, saya akan berusaha untuk kalian semua menjawab pertanyaan kalian semua teman-teman ya. Dan tidak perlu berlama-lama lagi, saya mengucapkan terima kasih untuk perhatiannya. Terima kasih untuk yang sudah mengikuti video-video saya selama ini. Saya mendoakan semoga kalian semua sehat selalu ya, dianugerahi rezeki yang lancar teman-teman ya. Tentunya semakin bahagia ya. Jauhkan iri hati, jauhkan busuk hati, dan selalu saling mendoakan ya. Semoga kalian semua selalu dalam lindungannya. Thank you very much. Salam Ratu Paris. Bye.